Bisa nggak sayang? Bisa dong. Kamu atur yang bagus ya supaya kelihatan cantik ya. Oke deh, Ma. Gimana ya? Aduh sayang itu jangan dibuat main dong. Itu kan buat dimakan nanti. Iya, nggak dibuat main. Iya yang benar. Iya, iya. Aduh, Mama, Ya. benar tipis ya? Ya. Tapi sayang hati-hati ya roknya jangan sampai kena air ya. Udah datang jam segini. Mamanya Abel, saya minta maaf ya. Soalnya mobil kita tadi tangkap polisi gara-gara salah jalan. Tapi papanya Fema sudah ngurusin kok. Tapi dia janji nanti dia mau kesini. Oh ya udah nggak apa-apa. Masuk yuk. Ayo, yuk. Berarti Mama nggak mungkin ngeracunin saya. Saya rasa juga mama nggak mungkin ngacunin saya. Lalu siapa yang tega ngeracunin saya? Jangan-jangan Yona. Yona. Nggak mungkin kalau dia. Karena waktu itu kan dia nggak di sana. Iya juga sih. Tapi kamu inget nggak? Waktu itu mama pernah bilang kalau pintu dapur pernah kebuka. Mungkin saat itu Yona ngasih racun ke minuman kita. Iya ya. Mungkin juga dia. Memang dia wanita iblis. Nanti saya bantu. Saya akan cari tahu. Nanti saya telepon Yona. Terima kasih ya Pak. Pak, saya mau ke kantin. Bapak mau minum apa? Apa aja. Terima kasih. Baik, misi. Terima kasih. Apa saya telepon Yona sekarang? Ya. Halo. Halo, selamat malam, Madam. Oh, selamat malam Tuan Kadir. Saya sedang mempersiapkan dana 1M yang sudah saya janjikan. Tapi saya perlu waktu sedikit, oke? Oh, itu satu hal. Ini ada satu hal lain yang perlu Anda sampaikan kepada ente, Madam. Bahwa bisnis ini bisnis keras, Madam. Banyak sekali kompetisinya. Tapi kelihatannya Madam orangnya lembut. Wajah saya memang kelihatan lembut. Dan bicara saya juga lembut. Tapi hati saya keras. Lebih keras dari baja, Tuan. Mungkin Tuan tidak percaya. Tadi pagi saya mau meracuni anak tiri saya, suaminya, dan mertuanya. Tapi karena kesalahan teknis, saya hanya sempat memberi racun untuk 1 minuman saja. Dan minuman itu diminum oleh suami anak tiri saya. Hebat, hebat. Luar biasa. Fantastik. Tapi Anda suka itu. Madam, ente yakin bahwa suami anak tiri Madam yang minum itu racun? Yes, very yakin. Aku yakin. Dan tadi saya ikutin dia dari belakang waktu dia dibawa ke hospital. Dan sampai sekarang saya belum tahu apa dia sudah mati atau belum. Ku tersanjung. Betul kan Pak? Tebakan saya. Gua nggak nyangka kalau ada orang yang hatinya lebih jahat daripada iblis. Demi harta, dia tega mau membunuh lo bertiga sekaligus.
Untung lo selamat dah. Sekarang dia boleh merasa menang. Tapi nanti dia akan merasakan pembalasan saya. Lo udah cerita banyak kan mengenai kelicikan dia. Tapi gue gak nyangka kalau dia akan jahat ini. Gue rasa dia bukan manusia. Iblis kali ya. Tapi begini dah. Lo punya misi kan belum selesai. Bagaimana supaya keluarga lo jangan tahu kalau ini perbuatan Yona. Nanti kalau dia tahu, gue nggak bisa balik lagi ke rumah Tupak Anwar. Dengan alasan keselamatan gue lah. Dan mengenai keselamatan lo, gue yang ngatur. Supaya lo aman tinggal di rumah itu. Sebab kartu perempuan iblis itu ada sama gue. Terima kasih, Pak. Saya jadi semakin merepotkan Bapak. Gua merasa tertantang karena kelakuan perempuan iblis itu. Gua akan dikasih pelajaran, Nanda. Bener dah. Duh, ini makanan udah habis, tapi papanya Femas masih belum datang juga. Nanti Femas gendut tuh nanti. Makannya nambah terus. Kamu juga tuh banyak makannya. Makan dikit mah. Iya Mas, gimana? Saya masih di kantor polisi. Ada laporan mobil hilang. Kebetulan mobilnya sama dengan punya kita. Nomor polisinya aja sama. Cuma nomor seri belakangnya beda. Sekarang saya masih nunggu polisinya lagi ngecek data komputer. Ya udah, nggak apa-apa kok Mas. Kita bisa pulang sendiri. Mau bicara sama mamanya Abel? Ya boleh. Ya, tunggu sebentar ya. Aduh, baterainya habis lagi. Halo? Halo? Mati. Oh, jangan-jangan di sana nggak dapet sinyal kali ya, Mbak ya? Oh iya kali ya. Tapi tadi papanya Femas bilang dia minta maaf soalnya dia nggak bisa datang lagi. Ya nggak apa-apa, mungkin lain kali kita bisa ketemu. Iya, jadi nggak enak nih sama mamanya Abel. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau tanya, suster. Bagaimana keadaan Nanda, pasien yang keracunan yang masuk tadi pagi? Maaf, Bu. Dengan siapa saya bicara? Oh, saya tantenya, baru kembali dari luar kota. Oh, keadaannya sudah membaik, Bu. Syukur deh. Terima kasih ya, suster. Ya, sama-sama. Brengsek. Bukannya mampus saja tuh anak. Ada apa? Nanda masuk rumah sakit, Pak. Kenapa? Dia keracunan di rumah ibunya. Kapan kejadiannya, Ma? Tadi siang. Loh, kalau kejadian tadi siang kenapa baru telepon sekarang? Iya, tetangganya Rati itu baru sekarang nelpon karena dia tadi pagi pergi ke Bogor. Dia juga baru tahu dari pembantunya, langsung dia telepon Mama. Mama tanya nggak, Nanda dirawat di rumah sakit mana? Mama sudah tahu dan Mama sudah coba menghubungi ke rumah sakit. Keadaan Nanda sekarang sudah membaik. Mama punya rencana besok pagi kita lihat ke sana ya, Pak ya. Kalau sekarang udah kemalaman, ya. Boleh, besok pagi kita ke sana. Sekarang Mama istirahat aja dulu ya. Ya. Yuk. Mamanya Abel juga udah bisa terima kenyataan kok. Kalau kalian masih belum bisa berjodoh untuk saling bertemu. Capek ya, Mas? Iya. Saya pijitin ya. Gak usah deh. Saya mau langsung mandi, terus mau tidur. Saya duluan ya. Bobby! 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 Bobby, ada Nitan dan beberapa laki-laki lain. Dia bunuh Papi. Di mana dia sekarang, Pi? Ada di luar. Kamu besok keluar. Sembunyi aja kamu.
Papi cuma bohong. Supaya dia percaya Anita mau bunuh Papi. Dengan begitu, dia mau mentransfer uang untuk kamu. Pi, kenapa Papi nggak berubah dari dulu sampai sekarang, Pi? Bobby, kalau dia ketemu Jimmy, kamu akan ditendang. Saya tetap nggak sejalan sama Papi. Karena saya benar-benar mencintai Indah, Pi. Bukan karena harta. Bobby, apa yang Papi lakukan ini untuk kebaikan kamu kok. Kalau sampai Indah ketemu dengan Jimmy, kamu siap-siap akan jadi gembel. Ingat itu. Ku tersanjung. Hari ini kelihatannya kamu cantik banget deh. Aku juga nggak nyangka kenapa aku bisa cantik ini. Tapi aku kan dibawain gel-gel gitu dari papaku. Papaku kan dari luar negeri. Terus gel itu aku pakai. Aku jadi secantik ini deh. Nah, terus gelnya di mana tuh, En? Sekarang gelnya ada di tas. Nanti deh pas pulang aku kasihin ke kamu. Terus kamu pakai deh. Benar. Terus pas nyampe rumah, mamahmu pasti pangling. Ngeliat kamu udah kayak putri salju. Yang benar. Bener deh. Yaudah sekarang kita kantin. Gue traktir ya. Asik. Wah, bener juga tuh. Kita ambil yuk. Ambil apaan, Bos? Itu kata EN. Biar kita keren, biar orang bilangin kita keren ya. Oke. Ayo. Ini tas bara kan? Ini buat kantong. Yuk. Bos, banyak cepetan dong, Bos. Tunggu, kalau mau ganteng sabar dong. Ayo silakan ambil. Wah, semuanya pasti pada senang nih. Iya, Bos. Yuk, Sap. Hah? Aduh, kok nggak bisa lepas sih? Aduh gimana ini? Kok nempel? Aduh. Hah, Febri, kok rambut tuh kayak kambing? Rambut Bos juga kayak kambing. Aduh, Masa sih? Iya, Bos. Bos kayak kambing hutan. Wah, kurang ajar loh. Kenapa ini rambut pada berdiri begini? Itu, Pak. Tuh. Apa ini? Ini kan lem. Kamu dapat dari mana ini? Nemu, Pak. Nemu di mana? Tuh, di depan, Pak. Aduh, kamu kalau nemu barang jangan main ambil aja. Ya? Ya deh, Pak. Rama, semoga engkau tenang di alam baka.
Ayo sekarang ke kuburan Nona, saudara kembar kamu. Ya. Yuk, Bob. Sekarang kita ke sekolahnya Abel. Saya kangen sekali sama dia. Sejauh pengamatan saya, sahabat yang paling dekat dengan Indra cuma 2 orang, Pak. Yaitu kakak beradik, Danda dan Dinda. Kak Dinda, cari polisi tuh. Gak usah didengerin. Dibilangin gak percaya, lihat aja sendiri. Sekarang polisinya ada di kakak kepala sekolah. Dinda, kalau yang diomongin Feni itu benar, gimana? Ya, polisi nggak bakalan tahu kalau Indra ngumpet di rumah kita. Kalau tahu, gimana? Ya, kita bohong aja sama polisi. Polisi kan nggak bakalan tahu kalau Wi bohong sama mereka. Tuhan kan bilang, Tuhan tahu kalau Wi bohong. Terus nanti Wi dikasih dosa. Gak mungkin, Danda. Kan Papa pernah bilang sama Wi, kalau bohongnya demi kebaikan, pasti Wi nggak bakalan dosa. Danda, Dinda, ini Pak Polisi dan Ibu Polisi ingin bertanya pada kalian. Silakan, Bu. Selamat siang, sayang. Loh, dan dari Dinda ketakutan begini sih? Kenapa? Kenalkan, ini Ibu Polisi. Nama Ibu Fatma. Nama kamu siapa? Danda. Danda. Kan cakep begitu. Kamu namanya siapa? Dinda. Dinda. Manis-manis sekali nih anak Ibu. Jadi, Ibu datang ke sini karena Ibu pengen tanya sama kalian. Kenapa sih? Jadi, bener, Indra nggak pernah telepon sama Danda dan Dinda? Enggak, Bu. Nggak boleh bohong kan, kasihan kalau misalnya Indra nggak pulang ke rumah. Nanti dia tidurnya di mana? Makannya gimana? Sebagai sahabat itu harus saling tolong menolong kalau udah dalam keadaan susah. Jadi nanti kalau misalnya Indra telepon Danda dan Dinda, kasih tahu Pak Guru, kepala sekolah atau wali kelas, nanti biar mereka kasih tahu Ibu. Nanti Ibu datang jemput, kita antar ke rumahnya ya, sayang. Oke sayang, Ibu pulang dulu. Selamat siang. Ketahuan. Nah, ketahuan ya. Bohongin polisi. Tadi aku lihat kalian ngobrolin tentang Indra ada di rumah kamu kan? Udah, aku aja. Kalau nggak, saya laporin lo ke polisi. Mulai sekarang, kalian berdua harus matuin perintah kita berdua. Kalau nggak, kita laporin ke kepala sekolah. Ku tersanjung. Om, sama Oma, tahu dari mana saya di sini? Tetangga Ratih nelfon. Katanya mereka melihat kamu dibawa ke rumah sakit. Tadi malam Oma telepon ke rumah sakit. Suster jaga bilang kamu keracunan. Ini pasti si Ratih yang punya kerjaan. Nanda, kamu kenapa sih? Masih ngotot juga pergi ke sana? Saya nggak akan berhenti pergi ke sana, Om. Sebelum saya berhasil bujuk Ratih pulang. Karena rumahnya bukan di sana. Apalagi sekarang Ratih sedang hamil. Dan saya nggak nyangka akan begini jadinya, Om. Soal Priti, kamu nggak usah khawatirkan. Om yang akan tangani. Sekarang, Om mau minta hasil laboratorium. Karena Om mau lapor ke polisi. Agar si Ratih yang keras kepala itu diseret ke penjara. Jangan, Pak, jangan. Jangan, Pak.
Nanti anak kita Preti kebawa-bawa berurusan dengan polisi. Biar aja Nanda yang menyelesaikannya dengan Ratih. Mama tunggu di sini sebentar. Papa ambil mobil. Ya. Suster, ini yang sudah saya tebus. Benar obatnya ini, suster ya? Ratih! Hei, perempuan brengsek! Tega-teganya kamu meracuni anak kamu sendiri ya? Kamu yang brengsek! Kamu yang membunuh Robi dari daging kamu sendiri! Saya tidak brengsek seperti kamu. Tidak ada yang ingin menyakiti Nanda kecuali kamu. Sekarang dengar baik-baik ya, Nyonya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Nanda, walaupun sekarang dia sedang berpihak pada kamu, saya sendiri akan mencekik kamu dengan tangan saya. Dasar perempuan sinting! Cekik kamu ya! Awas kamu ya! Sampai gimana kamu sekarang? Jangan kamu! Awas! Udah pergi kamu, jangan ikut campur! Pergi! Sana! Ayo! Udah pergi! Sekarang boleh kamu menang. Tapi saya punya sejuta cara untuk menghancurkan masa depan kalian semuanya. Dan saya akan membuat kalian cakar-cakaran dan saling membunuh. Ada apa, Ma? Mama ketemu perempuan iblis itu. Iya. Dia menampar Mama dan menuduh Mama meracuni kamu. Di mana dia sekarang, Ma? Masih di bawah dia, Ma? Sudahlah, Nanda. Lebih baik kamu istirahat saja. Lagi pula Mama sudah membalas tamparannya tadi. Mama curiga. Kemungkinan Yona menyuruh seseorang menaruh racun di minuman kamu. Mungkin saja, Ma. Karena kita nggak punya musuh selain dia. Menurut Mama, lebih baik kamu pulang, Nak. Jangan tinggal di rumah Yona lagi. Mama takut dia akan meracuni kamu lagi dan akibatnya lebih fatal daripada sekarang. Nggak mungkin, Ma. Dia tidak akan berani meracuni saya. Karena dia takut ditangkap, Ma. Dan saya tidak akan pulang sebelum melemparkan dia ke jalanan. Sekarang, hanya tinggal menunggu waktu saja. Tapi sekarang situasinya sudah tidak aman, sayang. Apalagi setelah kejadian barusan. Mama nggak usah khawatir. Dia tidak akan berani macam-macam, Ma. Karena untuk sementara ini kartu dia ada di tangan Pak Kadir. Pak Kadir? Pak Kadir siapa? Saya akan ceritakan nanti, Ma. Setelah semuanya selesai. Takutnya kalau saya ceritakan sekarang, Mama akan kelepasan bicara pada saat Mama lagi emosi. Ma, Allah tidak akan melindungi iblis seperti dia. Cepat atau lambat, Allah akan menghukum dia, Ma. Mudah-mudahan Allah menjatuhkan hukumannya melalui tangan saya, Ma. Pa, tadi Mama ketemu sama Ratih loh. Dari cara omongan dia, Mama ngambil kesimpulan dia itu punya niat bukannya mau meracuni Nanda, tapi meracuni Preti. Tapi Nanda itu salah ambil minuman, Pa. Dia mengambil minuman yang ditujukan kepada Preti. Pa, sekarang kita menemui Preti aja, Pa. Dia pasti ada di rumah. Selama ini pikiran Preti diracunin sama Ratih. Sampai-sampai dia memusuhi Mama. Sekarang Papa harus menjelaskan pada Preti apa sebenarnya yang terjadi. Biar Papa saja nemuin Preti. Papa akan jelaskan semuanya.
Ku tersanjung. Dia si brengsek ada di sini. Akhirnya ketemu juga. Terus ininya di tengah ya? Digital, Pak. Untuk masalah pemilihan warna bisa ya? Bisa dilakukan. Pak, ya ampun maaf Pak, bener deh maaf. Saya nggak sengaja. Apa yang buat kamu emosi jadi bisa nampar saya? Enggak, saya cuma tadi ada kesal aja sama orang yang kebetulan bajunya sama-sama Bapak. Cuman maaf Pak, untuk lebih detailnya lagi saya nggak bisa menceritakan masalah pribadi saya sama orang. Bentar. Tadi kamu ngomong ada orang yang pakai bajunya sama dengan saya ganggu kamu. Bener deh Pak, maaf saya nggak bisa cerita. Yaudah Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak ya. Saya permisi dulu ya. Iya, minta. Pak, saya benar-benar minta maaf. Tapi kalau misalnya Bapak emang mau membalas penamparan saya nggak apa-apa Pak. Asal Bapak bisa melupakan peristiwa ini ya Pak ya. Hanya orang bodoh dan mabok yang mau menampar cewek secantik kamu. Mita, tadi kamu ngomong ada cowok yang bajunya mirip saya ganggu kamu. Mana orangnya? Biar saya yang menyelesaikannya. Apa perlu saya yang nampar? Nggak usah Pak, nggak usah, nggak apa-apa, makasih. Itu antara saya sama dia aja, nggak apa-apa kok, makasih ya. Mita, saya minta tolong ya. Tolong jangan panggil Bapak. Panggil Arya saja. Biar lebih akrab, ya. Gini Pak, saya nggak bisa janji. Karena itu udah menjadi kebiasaan saya. Dimanapun saya bekerja, saya selalu memanggil atasan saya dengan sebutan Pak. Jadi, sekali lagi saya minta maaf atas tamparan saya tadi. Saya permisi dulu karena saya udah harus pergi. Priti, Papa baru saja besuk Nanda di rumah sakit. Loh, Papa tahu dari mana kalau Nanda masuk rumah sakit? Dunia ini sempit, sayang. Kalau dunia ini sempit, Papa tahu dong siapa yang racunin Nanda. Papa nggak bisa menuduh. Tapi secara logika, semuanya jelas. Racun itu bukan ditujukan kepada Nanda, tapi ke kamu. Mertua kamu sangat membenci Yona. Dan Yona sekarang sudah menjadi istri Papa. Jadi, ya dia pasti juga akan membenci Papa juga. Dan dia tahu persis, kalau Papa sangat menyayangi kamu. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, Papa pasti akan sangat terpukul. Dan mertua kamu, dengan berbagai cara, akan berusaha terus untuk membunuh kamu. Demi keamanan kamu, Papa minta kamu pulang lagi ke rumah. Ya? Terlalu berbahaya kamu tinggal di sini. Ya Pak, saya akan ambil keputusan setelah Nanda pulang dari rumah sakit. Saya benar-benar nggak nyangka, Pak. Orang yang seharusnya ngelindungin saya, kok malah berniat untuk membunuh saya. Syukur kalau kamu sadar. Priti, Papa permisi dulu ya. Papa harus kembali ke kantor. Ya, Pak. Hati-hati di rumah, sayang. Aku juga hati-hati ya. Halo? Wah, gawat. Gue barusan kepergok sama si Agung. Gue berdua sama bini gue. Memang kamu pergi kemana sama istri kamu? Kok bisa ketemu Pak Agung? Gue jalan ke mall sama bini gue. Kamu sih macem-macem. Semua jadi hancur kan? Belum hancur. Tenang aja, Yem, tenang.
gua tadi belakang marah-marah sama bini gua. Gue sandiwara sama bini gue, ngomelin tuh bini gue. Iseng lo, nggak bakalan ketahuan. Belaga marah gimana? Tapi Pak Agung pasti curiga. Yem, lu kan bisa ngilangin kecurigaannya Agung. Gimana ya? Ya udah deh, nanti saya coba. Tapi kalau Pak Agung masih curiga, itu bukan salah saya loh ya. Iya Yem, lu kan pinter Yem. Kalau lu sandiwaranya oke, si Agung nggak bakalan curiga. Udah ya Yem? Ya udah, ya udah. Kenapa lo? Gak usah macem-macem deh. Gue laporin lo ke polisi. Udah tenang, kita ngalah aja. You ingat ya apa yang I bilang? You jangan cerita sama mama sama papa tentang Indra. Kalau polisi nyariin Indra di sekolah, ya? Ya. Udah yuk. Abbas itu memang dulunya punya istri, Pak. Namanya Susi. Tapi sudah diceraiin. Karena kerjaannya tuh ngutang sana, ngutang sini. Makin jelas sekarang. Makanya dia kerjasama sama kamu untuk memerah saya. Loh, kok Bapak begitu sih sama saya? Benar kok, Pak. Kalau Abbas itu sudah menceraikan Susi. Tapi memang yang namanya Susi itu suka nggak tahu diri. Sampai sekarang dia suka saja masih ngaku kalau dia itu istrinya Abbas. Saya sendiri aja kesel dengernya. Saya jadi curiga sama kamu. Jangan-jangan kamu memang kerjasama untuk memerah saya. Maaf ya, Pak. Saya memang orang miskin. Tapi saya bukan bajingan. Saya nggak terima kalau Bapak nuduh saya seperti itu. Baik, saya akan gugurkan kandungan ini. Sekarang silakan Bapak cari perempuan lain yang mau menyewakan kandungannya demi kepentingan Bapak. Silakan Bapak keluar. Maaf, saya terlalu emosi. Sekarang saya percaya kalau kamu tidak bohong. Sekali lagi saya minta maaf. Permisi. Gak nyangka. Orang gedongan, anak sekolahan, masih bisa dikadalin sama gembel. Ku tersanjung. Lagi ngapain sih, Ma? Aku bengong. Kenapa sih? Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma lagi capek aja. Mah, teleponin Papa dong, Mah. Abel mau ceritain kalau bonekanya Abel udah nikah sama robot TV Mas. Ya ampun, sayang. Mama udah berapa kali bilang sama kamu. Kamu kalau nggak penting-penting banget, nggak usah telepon Papa. Dan Mama kan juga tadi udah bilang sama kamu, Mama lagi capek sekarang kan? Ya Allah, Mama 15 menit aja ya. Please, please Mama cantik deh ya. Ma, please, please. Ya, ya dong. Ya dong, Ma. Ayo, please ya. Ayo, ayo. Iya, Ayo. Ya. Biar saya angkat. Oh, iya, iya. Halo?